Berapa tahun permasalahan keluarga ini sudah berlangsung? Dari tahun 98, Bang. Hah? 0 sampai 100%? Berapa persen dendamu ini? 100%. 100%. Orang tua masih lengkap, Mas Den? Semuanya sudah habis, Bang. Habis? Dunia ini menyimpan realitas lain yang tersembunyi dari pandangan kita. Saya ucapkan selamat datang di sebuah ruang pembuktian. Bersama saya Robi Purba, Sobat Goib, inilah Perang Dukun. Kita tidak akan sekedar bicara soal opini di sini, namun kita akan membedah realitas dan juga menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dan tentu saja, ketiga rekan saya akan mencoba mencari jawaban atas teror yang sebenarnya terjadi. Dan tentu, untuk membedah misteri ini, saya sudah ditemani oleh 3 orang yang memiliki kemampuan yang bisa membantu yang terjadi terhadap narasumber kami. Sekali lagi, membantu. Bersama saya telah hadir Ki Atmo, Tefeni Rama, dan juga Roy Kiyoshi. Pertanyaannya adalah, apakah ini memang murni masalah psikologis atau ada energi gelap yang sengaja dikirimkan untuk menghancurkan hidup seseorang? Mari kita mulai pembuktiannya. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu. Selamat datang Ki Atmo, Selamat. Teteh, dan juga Roy Kiyoshi. Alhamdulillah hari ini terjadi juga di program terbaru kita. Iya, alhamdulillah. Kita sama-sama berdoa tadi sebelum shoot untuk bisa membawa keberkahan dan juga manfaat Amin. buat orang yang hadir di sini maupun yang akan hadir maupun yang menonton. Ya, sebelum kita lanjut teman-teman, saya ingin menyampaikan kalau Anda ingin berkonsultasi dengan mereka bertiga, berikut adalah nomornya Ki Atmo, administrasinya. Tefeni ada di sini, dan juga Dedek Roy Kiyoshi ada di sebelah kirinya. Silakan langsung dihubungi saja jika Anda ingin berkonsultasi. Saya kembali ke pertanyaan saya tentang perang dukun tersebut. Apakah memang benar perang dukun itu bisa mengorbankan nyawa mereka atau membuat mereka minimal lumpuh seperti itu? Jawabannya iya atau tidak. Ki Atmo, Ya, Teteh, Iya, Dedek, sangat-sangat bisa sekali. apakah pernah anggota keluarga Anda bertiga menjadi korban dari peperangan yang kalian lakukan? Ada. Teteh, alhamdulillah tidak ada. Dedek, Jujur mungkin bukan keluarga, tapi diriku sendiri juga resikonya tinggi. pernah terjadi? Pernah terjadi sebenarnya. Saya tuh penasaran karena saya juga punya salah satu, saya sebut guru saya lah. Beliau adalah orang yang saya hormati dan juga saya kasihi sekali. Akan saya hadirkan di sini. Saya pengen tahu jika ada tambahan satu spiritualis di sini, apakah percikan dari energi tersebut bisa terjadi di antara mereka? Saya mau mengundang salah satu guru saya. Boleh Habib bergabung sini, tepuk tangan dulu tim aku. Habib, silakan Habib. Habib. Silakan duduk di sini, Habib. Oke. Teman-teman, perkenalkan nih Habib. Ini adalah salah satu orang yang membantu membimbing saya dan menjaga saya selama ini selain mereka bertiga. Tapi Habib, di luar dari pertemanan dan juga kekeluargaan kita, di antara ketiga spiritualis saya, jujur Habib, energi siapa yang memberikan ada possibilities untuk terjadinya pergesekan atau peperangan antara Habib dan mereka bertiga? Tunjuk saja. Roy. Sama Roy? Oh, kenapa? Mungkin bukan energi murninya Roy ya, tapi masih ada energi luar yang nempel sama Roy. Bukan Roy-nya. Tapi sudah mulai masuk ke dalam jiwanya Roy. Gitu loh. Oh, berarti Habib bisa melakukan peperangan itu tapi bukan sama Roy-nya, sama orang yang mengirim. Ya. Oh, Roy lagi dikirim ini? Kelihatan kok. Iya.
Saya pun merasakan hal yang sama sebenarnya. Lu lagi di santet deh. Sebenarnya Bang, antara Teveni sama Kiatno juga ngerasain dari tadi sebenarnya. Mereka bertiga ini kan punya energi yang berbeda-beda. Iya. Jujur, di dunia manapun baru ada perkumpulan yang bisa nyatu dukun di sini. Bener. Habib ya, kemanapun kita pasti dukun itu bentrok. Tapi di sini doang ini. Lah, kan ada pawang dukun ya. Iya. Ya udah, Bib, terima kasih banyak. Sama-sama. Tepuk tangan dulu buat Terima Bib. kasih. Terima kasih banyak. Ya, teman-teman atau sobat goib, saya bisa sampaikan bahwa ya seperti tadi guru saya bilang ya, di acara ini memang alhamdulillah bisa menyatukan mereka yang punya energi yang sangat besar. Masing-masing punya kemampuan, kapabilitas, dan jurus yang berbeda-beda. Tapi ya alhamdulillah mereka bisa berkumpul di sini. Dan seperti yang Bang Robi sampaikan di episode kita sebelumnya di acara yang lain, bahwa mereka saya hadirkan untuk membantu kalian. Nah, jadi manfaatkan acara ini sebaik mungkin. Dan kalau emang beruntung rezeki, kalian bisa hadir ke sini. Nanti kita undang ya. Oke. Jadi, di acara Perang Dukun, di set yang berbeda, atau di studio yang berbeda, ada seseorang yang membawa beban yang tak lagi ia sanggup untuk bisa di-handle atau dipikul sendirian. Nah, spiritualis kita di sini sama sekali belum pernah bertemu dengan narasumber kami. Saya bisa pastikan itu kenapa? Karena saya sengaja sejak mereka datang awal tadi saya nempel mereka terus agar mereka nggak ngintip-ngintip duluan. Jadi sama sekali mereka bekalnya di sini kosong. Mereka tidak bertemu dengan narasumber sebelumnya, ya. Dan yang pasti sekarang kita akan melakukan satu hal yang pertama di babak pertama ini, yaitu dari suara narasumber. Di sini, Ki, Teteh, dan juga Dedek, kita tidak mencari siapa yang paling jago. Kita bukan mencari siapa yang paling benar. Tetapi kita mencari siapa yang bantuannya bisa dipakai oleh narasumber. Jadi saya tidak akan mengganggu kredibilitas kalian masing-masing. Kita akan memilih bantuan siapa, saran siapa yang paling kena di hati narasumber. Begitu ya. Ya, Sobat Goib, sementara di ruangan yang berbeda, narasumber yang hadir pada hari ini, kami bekali dengan satu monitor dan juga ada satu alat komunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan saya, karena memang narasumber kita atau pasien kita tidak boleh bertemu terlebih dahulu dengan ketiga spiritualis saya. Untuk kita langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita untuk hari ini ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, laki-laki ternyata. Oke, Mas, boleh perkenalkan nama, tempat tanggal lahir, dan berapa bersaudara Anda, serta Anda anak keberapa, dan masalah apa yang terjadi. Namun jangan ceritakan dulu masalahnya, hanya garis besarnya saja. Silakan, Mas. Halo, perkenalkan nama saya Dendet. Saya dari Cianjur. Usia saya 32 tahun. Saya lahir di tanggal 10 Agustus 1994. Saya punya masalah keluarga. Saya ulangi sekali lagi dengan Mas Dedek, betul ya? Dendet? Iya, Dendet. Oh, Mas Dendet. Oke. Asal dari Cianjur ya? Iya. Terima kasih loh udah jauh-jauh ke sini ya. Saya berharap semoga kehadirannya di sini bertemu dengan ketiga rekan saya bermanfaat dan bisa mengobati ya. Oke. Iya. Masalahnya ini tentang keluarga, betul? Iya, tentang keluarga, Bang. Oke, mohon maaf. Kalau boleh tahu, kasih singkat saja penjelasan berapa tahun permasalahan keluarga ini sudah berlangsung? Dari tahun 98, Bang. Dari kamu belum remaja malah ya? Iya. Oke, sebelum saya ke narasumber saya, satu saja. Iya atau tidak? Apakah permasalahan keluarga ini meninggalkan trauma untuk kamu? Iya. Sejak tahun 98, Mas. Singkat saja saya mau bertanya. Sejak tahun 98. Seberapa sering kamu tidak bisa tidur? Tidak sama sekali tidur? Sering. Skala 0 sampai 10? 8. Wow. Mohon maaf, Mas Denan. Dari skala 0 sampai 10, seberapa sering karena permasalahan ini Mas Denan mendatangi dukun untuk meminta bantuan? 3. 3. Apakah Mas Denan masih
satu atap dengan keluarga yang bermasalah ini? Tidak. Mas Denan, karena di sini ketiga spiritualis saya akan mendeteksi suaramu. Mohon maaf, Mas bisa membaca Al-Fatihah? Bisa. Oke, saya persilakan untuk memulai hari ini kegiatan kita. Mas boleh berdoa Al-Fatihah biar nanti ketiga narasumber saya bisa merasakan energinya. Khususnya buat Teteh sama Ki Atmo ya. Kalau Dede nanti mengikuti saja ya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Den, saya garis bawahi ini masalah keluarga ya. Orang tua masih lengkap Mas Den? Semuanya sudah habis, Bang. Habis? Sebatang kara. Dede sudah menulis di situ? Sudah, sini. Wow. Saya merinding. Oke. Sobat Goib, saya akan coba recap di sini ya. Bahwa permasalahan ini yang sudah bukan setahun, 2 tahun, bahkan belasan tahun sejak Mas Den ini remaja, membuat ia sangat trauma dan melibatkan keluarganya. Dan sebelum tadi Mas Den menjawab, ternyata Roy Kiyoshi sudah menulis bahwa beliau atau narasumber kita sebatang kara. Kara. Saya sekarang persilakan ketiga spiritualis saya untuk memberikan satu pertanyaan masing-masing kepada Mas Den. Saya mulai dari Ki Atmo terlebih dahulu. Ki, apa yang akan Ki tanyakan? Halo Mas Den. Halo. Mas Den, mau tanya satu aja Mas Den. Boleh. Masih ketemu nggak sama keluarga besar? Iya, semuanya udah nggak ada. Udah nggak ada, Ki. Oke. Maksudnya Ki Atmo mungkin selain dari keluarga inti, kayak tante, om, apakah masih bertemu? Masih. Masih. Hubungannya baik berarti ya? Ya. Oh iya. Teteh, Halo Mas Den, Halo. kamu berapa bersaudara? 4. Mereka semua masih ada? Tidak ada. Apa? tidak ada. Roy Kiyoshi. Dari penerawan aku ingin bertanya juga. Sebenarnya aku ngerasa Mas Den ini ada kasus. Aku hanya berharap ya atau tidak saja sebenarnya. Kasus masalah uang. Dan kamu seperti terkena kasus itu kayak semacam digosipin bawa kabur. Dan itu gosip. Dan itu kayak rumor itu memang benar. Itu kasus terakhir, Bang. Oke, cukup. Wow, Roy melihat itu ya. Iya. Oke, sebentar. Saya akan persilakan satu persatu lagi untuk ketiga spiritualis saya untuk bisa melakukan ritual yang masing-masing, untuk bisa mendelik atau melihat lebih dalam lagi kasus dari Mas Den ini. Ya, Ki mau apa? Bakar dupa dulu atau apa? Sebentar ya, pakai rajahan. Boleh. Rajahan dikit. Teteh, silakan bersiap-siap apapun itu. Kalau ada nggak ya? Saya minta Anda bertiga sebutkan satu kata saja yang akan saya simpan yang berhubungan dengan hidupnya Mas Den. Satu kata saja ya. Ya, teman-teman bisa lihat Ki Atmo sekarang sedang menulis, atau mungkin dari kamera atas ya, kelihatan di situ Ki Atmo sedang menulis rajah. Semoga nanti kita akan zoom rajahnya apa kira-kira yang tertulis di situ. Ki, di sini aja ritualnya boleh loh, Ki. Siap. Maaf. Bawa sini aja, Ki. Ya. Oke. Sembari Ki melakukan ritualnya, Roy Kiyoshi, tulis satu kata. Satu saja. Saya simpan. Mohon maaf tidak bisa kami tayangkan di YouTube, akan kami blur. Tapi teman-teman atau sobat goib pasti kalau saya sebut huruf B dan D, Anda paham ya? Teteh, sudah siap? Satu kata saja. Ketidakadilan. Ketidakadilan. Ya. Ki nulis apa, Ki? Ini rajahan cuman di tisu. Mau buat ngakses energi buat satu kata aja. Ya, silakan. Dendam.
Saya coba konfirmasi ke Mas Den. Mas Den, masih bersama kami? Iya, Bang. Bang Robi mau tanya, ada yang Iya. bundir di keluargamu? Saya kurang tahu kematian kakak saya itu di Bali dan pas datang memang sudah mayat dan infonya memang muntah darah. Saya kurang tahu itu. Ya Allah. Bau darah. Yang kedua, kata dari Teh Feni, ketidakadilan. Selalu merasakan ini? Iya, Ya. sering. Boleh ceritakan sedikit? Tentang yang terakhir masalah yang berhutang bukan ibu saya, tapi ibu saya dimarahin, dimaki-maki sampai dia sakit dan Oke. terus-terusan. Cukup, terima kasih. Berarti betul ya, penerawan Orokiyoshi di awal tadi? Di sepanjang hidupmu tuh ada permasalahan hutang piutang, walaupun mungkin bukan dirimu yang melakukan. Tapi ada di kepalamu, di memorimu, di rasa traumamu itu tentang hutang piutang. Betul berarti ya? Iya, Ya. Yang kedua, yang ketiga. 0 sampai 100%, berapa persen dendammu ini? 100%. 100%. Jika saya tanya pertanyaan lanjutan, siapa yang paling kamu dendami? Orang yang memaki-maki ibu saya padahal ibu saya tidak bersalah. Sebutkan namanya, nggak apa-apa. Dia namanya itu tapi sering dipanggil. Oke. Sobat Goib, Anda semua sudah mendengar dan juga ketiga spiritualis saya sudah mendengar suara dari narasumber kita. Dan saya yakin mereka bertiga sudah bisa merasakan frekuensi dari beban yang dibawa. Tidak hanya beban hidup, rasa trauma, dan bahkan dendam yang jumlahnya 100% tadi. Saya yakin kalau misalkan kita hadirkan Mas Den di sini, ketiga narasumber saya mungkin akan langsung meneteskan air mata. Karena kalian bisa merasakan rasa dendam dan sakit yang ia pikul selama ini ya. Dan sekarang saya minta kejujuran serta ketajaman penglihatan Anda bertiga. Menurut Anda semua, apa masalah keluarga yang Anda lihat dalam hidupnya Mas Dendet ini? Ini kan dia bisa merasakan dan mencium aroma. Kalau orang yang ngirim black magic seperti ini, biasanya kan ada yang nempel. Iya. Jadi dari tadi ngelihat nggak ada makhluk yang Iya. dekat dengan Mas Den? Aku ngelihat dalam satu pendengaran tadi, aku melihatnya, aku menangkap frekuensi pocong. Kemudian juga kain putih, itu yang aku lihat, sosok gaib ya. Mungkin kita akan gali lebih dalam lagi ya. Nanti ya. Oke, terima kasih. Gambar. Teteh? Kalau saya lihat memang ini masalah complicated sekali, Bang. Dan ini ada hubungan dengan masa lalu kedua orang tuanya. Jadi ada sebab dan akibat, tidak semata-mata masalah ini muncul secara instan. Saya merasa bahwa ada masalah peninggalan yang dimana hubungan antara dan dimana pertanyaan saya, apakah ayahmu mempunyai istri lebih dari satu? Wow. Kiatmu. Ini Mas Den ini ibaratnya kalau dalam istilah Jawa ini sengkolo. Sengkolo itu adalah seperti bencana yang berturut-turut menyerang ke keluarganya sekeluarga besar. Itu bahkan menyangkut ke nyawa dan aktornya ini ada tiga tahap seperti itu. Ini masih kenal juga, masih kenal dekat, kerabat jauh lah kalau aku bilang, bukan saudara ya, kerabat jauh. Kemudian sampai di tahun 2021 pun ini masih dikejar-kejar. Dan Mas Den itu tadi kalau ngobrolin sakit fisiknya ya, sakit fisiknya kepala sama kaki itu. Kepala sama kaki. Saya mau tanya kepada Kiatmo dan juga Teh Feni. Mohon maaf sekali, ini dari getaran bagaimana Mas Den membacakan Al-Fatihah tadi. Teteh sama Kiatmo menangkap apa? Gambaran apa? Teteh dulu boleh. Yang saya tangkap energi kurang ketidakyakinan, kurang kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dia setiap apa yang dia kerjakan gitu, dia udah kosong dengan Tuhan.
udah nggak ada. Dia ngerasa udah nggak percaya dengan Tuhan. Dia nggak ngerasa kalau Tuhan kamu kemana, kayak udah menghujat Tuhan. Jadi dia hanya sekedar baca aja. Karena dia pun udah di luar garis itu semua, dan dia milih untuk menjadi hukum rimba, mencari jalannya sendiri. Karena dia udah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Udah ada. Ki Atmo, mohon maaf dari getarannya tadi apa yang Ki dapatkan? Kalau menurutku Mas Den lagi dalam proses pencarian. Dia nggak tahu ya maunya dia mau gimana. Cuman dia punya pengharapan besar. Gimana biar hidupnya dia ke depannya lebih baik lagi. Itu aja, Bang. Dede tadi bilang Iya. Mas Den mencoba untuk menyerang kembali dengan ilmu goib ya, atau Iya. ilmu hitam. Itu yang aku rasain. Ya. Dede melihat nggak itu aktivitasnya terjadi di daerah mana? Dia ordernya di mana nih si pocong itu? Aku menggambarkan sosok pocong, tapi Pocong. aku siluetin. Aku melihat Jawa Barat juga menjadi kata kunci Mas Den ya. Seperti itu. Oke. Hmm. Terakhir. Karena kan kalian belum pernah ketemu nih Belum. sama Mas Den ini ya. Kalau dari penerawangannya Dede, Teteh, sama Ki Atmo, fisiknya Mas Den seperti apa bentuknya? Oke. Oh, kayak menggambarkan abang kan, abang tinggi, sawo matang, ada otot dikit. Kira-kira Oke. Mas Den, Ya. Teteh dulu deh. Dari penerawangannya Teteh, karena Mas Den ada di ruangan yang berbeda, fisiknya Mas Den seperti apa? Mas Den dari ruangan, kalau emang betul penerawangannya ketiga narasumber saya ngangguk-ngangguk ya. Silakan Teteh dulu. Badannya tidak besar. Ya, cenderung lebih ke kurus. Dede, Ya. fisiknya seperti apa menurut Dede? Aku melihat badannya kurus, nggak sama. fresh juga. Aku ngelihat abu-abu warnanya, maksudnya Auranya? gelap itu warna kulitnya juga. Oh. Iya. Dari penerawangan ini fisiknya seperti apa? Ya kalau Mas Den ini sebenarnya seperti orang pada umumnya lah ya. Cuman rambutnya dia panjang enggak, pendek enggak. Tapi untuk ukuran cowok itu cenderung agak panjang dikit. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Mas Den matanya ada mungkin plus atau minus. Matanya Mas Den seperti itu. Kemudian dia ini oke. Biasa aja, nggak ada yang istimewa, tapi dia cukup berkarisma. Kalau buat apa namanya? Kalau buat ukuran cowok-cowok nanti cukup tampan lah, cukup berkarisma lah. Sebenarnya sih di perang dukun ini nggak ada body shaming ya. Di planning awal. Kan abang cuma nanya doang tadi itu kira-kira perawakannya gimana? Sampai kulit abu-abu lagi. Kulit abu-abu. Maaf ya Mas Den ya. Maaf. Tapi ya gini. Sebelum saya mengkonfirmasi apakah penglihatan mereka betul atau tidak, saya mau kasih pertanyaan ke Mas Den dulu. Mas Den, kenapa sih Mas Den kesini dan bertemu dengan ketiga narasumber saya? Saya mau tahu dulu, Mas. Silakan. Sebenarnya sejak kematian ibu, saya mencari orang yang bisa tahu tentang kasus keluarga saya dan penyebab kematian semua keluarga saya. Dan ini adalah momen yang tepat buat saya untuk mendapatkan jawaban. Tunggu sebentar, ini penyebab kematian seluruh anggota keluarga kamu, Mas? Iya, Astaga. Oke. Yang namanya mencari jawaban atau mengobati kan nggak bisa sekali ya. Saya di sini sebagai orang yang memberikan media bersama teman-teman saya dari Star Hits, memberikan wadah ini hanya untuk membuka jalan aja ya, Mas. iya. Selanjutnya, Mas yang memilih nanti mau jalannya dengan Teteh, Dede, atau sama Ki Atmo, atau sama bertiga untuk melanjutkan. Karena saya yakin saya mau menyampaikan aja kepada Sobat Goib yang mungkin akan hadir di sini, jangan berharap dalam sekali ketemu langsung bisa selesai masalah. Enggak ya, Teh ya, Dede, Ki ya, enggak ya. Iya. Jadi semua kembali kepada Mas. Kalau Mas juga punya keyakinan dan semangat untuk mencari jawaban, ya pasti akan ketemu jawabannya. Tapi saya yakin mereka bertiga, kalau harapan Mas adalah untuk menunaikan dendam Mas, mereka nggak akan bantu. Sekarang saya tanya dulu, Mas masih dendam nggak? Soalnya tadi Bang Robi tanya masih 100%. Cuma ingin tahu, Bang. Ingin tahu siapa, dan dari situ mungkin antisipasi. Terus saya harus bagaimana supaya saya selamat
dan pengen rumah itu juga terbebas dari kutukan atau apalah, saya kurang tahu gitu. Oke. Jadi masnya sendiri belum yakin apakah bapak tadi pelakunya ya? Kalau secara yang saya lihat memang kan seperti itu ke ibu. Tapi kalau secara dari gaib saya kurang tahu. Oke. Karena dia kenal dukun-dukun gitu, Bang. Oh, terbiasa dengan Iya, lingkungan ya ilmu hitam gitu ya? iya. Oke, ini saya mau mencoba merangkum saja karena Mas belum saya persilakan untuk menceritakan lebih detail. Artinya permasalahan keluargamu ini melibatkan keluarga juga? Iya, Oh ya, cukup sampai situ. Oke, Sobat Goib, mungkin teman-teman juga penasaran seperti apa cerita lengkap yang terjadi atas hidup Mas Den. Saya sampaikan bahwa masalah atau mungkin musibah yang terjadi kepada beliau ini itu bahkan sudah menghilangkan seluruh anggota keluarga intinya dalam nyawa. Tentu saja ini adalah sebuah trigger yang besar bagi ketiga rekan saya untuk membantu Mas Den. Betul ya, insya Allah akan dibantu sebisa mungkin. Terus kalau misalkan Anda bertanya, Bang Robi, nyiapin apa di sini? Santai, kita ketemu di episode 2. Kita pamitan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda-benda yang ada hubungan dengan serangan tersebut. Oke, kita buka, bismillah. 1, 2, sumpah pusing banget demi Allah. Ini mual banget. Gila. Gue masih belum dibawa sebenarnya. Nggak dibawa semuanya Ada kain dia. kafan? Ada kain kafan nih. Tali ada. pocong ada dia. Ada. Ya, dan itu memang kumulasi ini semua dan serangan itu. Dia tuh pengen mempertahankan rumah itu. Mas Den ingin mempertahankan rumah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kan. Oke.